Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita lanjutkan membahas biofarmaseutik obat-obat mata pada bagian ketiga. Beberapa evaluasi sediaan obat mata yang perlu dilakukan antara lain adalah identifikasi, penetapan kadar, pH, osmolaritas, endotoksin bakteri, dan keseragaman sediaan. Analisis kualitatif obat yang ada dalam sediaan perlu ditentukan untuk memastikan kandungan obat yang ada dalam sediaan dan membedakan antara senyawa yang ada di dalam sediaan yang mungkin mirip dengan obat yang ada di dalam sediaan obat mata. Uji identifikasi yang spesifik harus dilakukan untuk menentukan senyawa yang ada di dalam sediaan seperti menggunakan spektroskopi IR ya, atau analisis instrumen yang lain. Analisis kuantitatif harus dilakukan menggunakan metode yang sudah tervalidasi untuk menentukan kadar atau kandungan obat di dalam sediaan. Keasaman dan kapasitas buffer sediaan obat mata penting dilakukan sama seperti pengawet, karena kebanyakan obat-obat mata ya stabilitasnya dipengaruhi oleh pH lingkungan di mana senyawa obat itu berada. Kemudian juga stabilitas obat juga ditentukan dengan adanya pengawet yang dapat mencegah terjadinya kerusakan obat-obat dalam sediaan. Evaluasi sediaan okular obat mata seperti sterilitas, stabilitas, tonisitas, dan aspek pengawet di dalam formulasi perlu dilakukan. Kemudian tonisitas ataupun osmolaritas sediaan harus di dalam rentang yang sesuai. Endotoksin bakteri yang mungkin ada dalam semua obat-obat mata yang dalam bentuk injeksi harus diminimalisir sebagaimana yang ditetapkan pada uji endotoksin bakteri dan uji pirogenitas. Keseragaman sediaan. Ini uji keseragaman kesediaan dilakukan untuk sediaan-sediaan yang dikemas dalam kemasan tunggal. Keseragaman sediaan dapat ditentukan menggunakan prosedur untuk menentukan keseragaman kandungan bahan khasiat di dalam sediaan dan keseragaman bobot sediaan. Di samping uji yang telah kita jelaskan di atas, perlu pula ada spesifik tes untuk sediaan tertentu untuk menentukan kekentalan cairan obat mata, kemudian ukuran tetesan larutan obat mata. Suatu pengental yang sesuai sering ditambahkan ke dalam larutan obat mata untuk meningkatkan kekentalan larutan obat mata. Meskipun ia akan menurunkan tegangan permukaan secara signifikan, tetapi pengental akan meningkatkan waktu kontak obat dengan mata sehingga akan mengurangi pengurasan oleh cairan mata dan tentu saja akan dapat meningkatkan ketersediaan hayati obat pada mata. Rentang kekentalan obat cairan mata antara 15 dengan
25 centipoise. Beberapa prosedur untuk menguji kekentalan cairan obat mata. Yang pertama dengan metode kapiler, kemudian metode rotasional rheometer, kemudian metode rolling ball viskometer. Ukuran tetesan. Volume tetesan bergantung kepada sifat fisiko-kimia formulasi, terutama tegangan permukaan, kemudian rancangan dan geometri alat untuk meneteskan obat mata, dan sudut antara penetes dengan permukaan mata. Ukuran tetesan dapat berkisar antara 20 hingga 70 mikroliter. Di dalam Farmakope Indonesia 6 terdapat evaluasi kandungan minimum atau isi minimum sediaan gel dan salep mata dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, melepaskan etiket pada kemasan sediaan, kemudian membersihkan dan mengeringkan bagian luar kontainer dalam bagian luar wadah, kemudian dikeringkan, kemudian ditimbang, kemudian gel atau ointment yang ada di dalam wadah dikeluarkan dan dibersihkan dari semua sediaan yang ada dan dibersihkan dan dilanjutkan dengan penimbangan wadah. Isi wadah adalah berat obat semula, kemasan dengan isinya, dikurangi dengan berat wadah yang sudah kosong ditambah dengan penutup. Jadi di dalam Farmakope Indonesia 6 ada uji isi minimum yang sama dengan uji keseragaman bobot isi sediaan. Demikianlah biofarmaseutik obat-obat mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.